Hai Pak, selamat malam. Selamat malam, Ketemu lagi di tempat ini. ketemu lagi. Apa kabar dan lagi buat apa di sini? Kalau kabar ya baik, hanya sedikit lelah ya. Oh, iya. Tadi siang kan saya sempat lewat dan ketemu Bapak di bawah. Dan saya penasaran apa yang Bapak kerja di bawah. Saya ingin menanyakan beberapa poin yang menjadi pertanyaan saya. Apakah Bapak keberatan atau tidak? Kalau tidak, berarti saya akan melanjutkan untuk bertanya beberapa poin yang saya ingin menanyakan kepada Bapak. Kalau saya ya, terus saya sekarang kan lagi santai ya. Jadi kalau menurut saya, kalau soal sibuk atau tidak, saya tidak sibuk. Ini posisi pas saya lagi santai ya di kafe ini. Jadi bagi saya tidak keberatan. Baik Pak, terima kasih. Yang pertama saya mau tanyakan di sini, apa latar belakang Bapak? Kalau latar belakang tentunya saya dari orang Papua ya, orang Papua yang sedang berstudi di luar dari tanah Papua. Jadi posisi saya, keberadaan saya di sini adalah saya adalah mahasiswa dan sedang berstudi di Sulawesi. Baik Pak. Latar belakang saya orang tua adalah petani dan saya beragama Kristen dan juga ya jadi saya orang Papua, agama Kristen Protestan. Saya dari keluarga miskin atau petani. Baik Pak. Dan pertanyaan kedua yang saya ingin menanyakan, mengapa Anda memiliki untuk menjadi tukang sapu? Padahal Anda ini kan mahasiswa. Mungkin ya memang bagi rata-rata kebanyakan mahasiswa mungkin merasa bahwa pekerjaan yang mungkin tukang sapu atau bersih-bersih atau mencuci peralatan kotor dan lain-lain ya sesuatu pekerjaan yang mungkin tidak terpuji ya, sehingga kebanyakan tidak memilih untuk bekerja di bidang-bidang seperti itu. Salah satunya adalah mungkin menjadi tukang sapu. Nah, di sini saya menjadi tukang sapu. Yang pertama adalah kembali melihat dari latar belakang saya. Saya adalah keluarga dari kurang mampu ya. Jadi menurut kebiasaan saya tidak terlalu berharap atau tidak terlalu tergantung sama orang tua saya. Jadi saya berusaha untuk membantu orang tua dengan salah satu cara adalah bekerja apapun itu pekerjaannya, saya selalu mau untuk bekerja. Jadi pekerjaan sapu ini bagi saya adalah pekerjaan yang mulia. Kemudian yang kedua adalah ya itu. Oke, baik. Kalau Bapak ingat-ingat lagi, nanti kami akan kembali ya. Pertanyaan berikutnya, apa motivasi Bapak Wim bekerja di bawah? Bekerja sebagai tukang sapu. Motivasi saya bekerja di bawah adalah sebagai tukang sapu. Itu motivasi tidak lebih tidak kurang. Yang pertama mungkin sudah menjawab dari pertanyaan pertama.
salah satu pertanyaan adalah untuk membantu orang tua. Kemudian pertanyaan yang kedua itu, saya belajar bagaimana kita menghargai pekerjaan-pekerjaan yang kecil itu menjadi sesuatu pekerjaan yang baik dan berguna, daripada kita berpikir yang besar tetapi kadang kita tidak pernah lakukan, bahkan tidak pernah kita mencapai itu. Jadi motivasi yang pertama itu, kemudian ya itu yang kedua, kemudian yang ketiga adalah di situ adalah tempatnya fotokopi ya. Jadi di situ saya ingin sekalian saya bekerja sebagai tukang sapu di situ. Kemudian saya juga ingin belajar apa saja yang ada di dalam di lingkungan atau di tempat usaha fotokopi itu. Jadi misalnya fotokopinya itu mungkin bagaimana usaha fotokopi itu, peralatan atau perlengkapan persiapannya harus seperti apa, kemudian cara fotokopinya bagaimana, layak. Jadi saya ingin belajar apa saja yang ada di dalam di tempat usaha fotokopi itu. Jadi motivasi saya itu ada 3. Yang pertama untuk membantu orang tua dan sekaligus untuk membiayai hidup saya. Yang kedua adalah untuk menghargai pekerjaan, mulai belajar dari pekerjaan-pekerjaan yang kecil untuk menuju yang besar. Yang ketiga adalah untuk belajar apa saja yang ada di sekitar tempat usaha fotokopi. Jadi itu yang menjadi motivasi utama saya bekerja sebagai tukang sapu di tempat usaha fotokopi. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak Kun tidak malu seorang mahasiswa jadi tukang sapu? Kalau bagi saya, maaf ya, saya batuk. Kalau bagi saya, pekerjaan kecil atau besar itu bukan harus kita malu. Kalau bagi saya soal malu itu kalau kita tidak bekerja itu baru kita harusnya malu. Kalau kita bekerja dan menghasilkan sesuatu dengan jerih payah, biarpun itu pekerjaan yang mungkin menurut kalangan mahasiswa atau kalangan intelektual itu menganggap bahwa pekerjaan yang tidak terpuji atau tidak terhormat atau pekerjaan yang kecil. Tapi bagi saya itu pekerjaan yang mulia dan tidak kecil. Jadi bagi saya tidak malu. Mungkin ini saya sebagai orang Papua juga, saya sudah melihat dengan pertanyaan rasa malu atau gengsi. Ini adalah melihat di daerah saya di Papua. Banyak tempat-tempat dalam hal pekerjaan hal-hal kecil seperti ini. Kami orang Papua sendiri itu mengabaikan, sehingga kebanyakan pekerjaan-pekerjaan kecil, misalnya bukan menjadi tukang sapu atau menjadi mencuci atau menjadi kasir di suatu ruko atau menjadi pelayan di bandara seperti pelayan di bandara ya. Jadi hal-hal seperti itu lebih banyak diambil oleh orang non Papua. Ini adalah salah satu pelajaran yang kita harus sadari.
kalau kita abaikan hal-hal kecil, berarti biarpun hal-hal kecil itu akan menjajah kita. Dalam hal kita sementara berpikir yang lebih besar, kita tidak mencapai hal itu. Kadang-kadang kita menjadi pengangguran. Jadi hal-hal kecil itu dikuasai oleh non-Papua. Ini yang bagi saya seharusnya kita tidak boleh malu atau tidak boleh gengsi. Itu yang menjadi jawaban saya pertanyaan pertama. Kenapa tidak melulu Anda mahasiswa atau ya, jadi mungkin menurut saya seperti itu. Ke pertanyaan berikutnya, yaitu apakah harapan Bapak dari pengalaman Bapak ini? Iya, jadi kalau harapan saya yang pertama adalah secara pribadi ya. Secara pribadi ke depan ketika saya selesaikan studi atau menjadi sarjana, saya tidak harus berpikir ya pekerjaan yang besar seperti sekarang itu kalangan atau para sarjana atau kaum intelektual ya, kaum terpelajar berpikirnya itu ingin mencari pekerjaan yang lebih besar, seperti mungkin kadang-kadang juga DPR gitu, kadang-kadang bupati atau mungkin ya yang pekerjaan yang besar begitulah. Tapi bagi saya, bagaimana hargai pekerjaan kecil, tapi saya bisa menjalani dan menghargai. Jadi apapun pekerjaan besar atau kecil, saya siap mengerjakan, mengabdi dan mengerjakannya. Kemudian yang kedua, untuk secara umum atau saya sebagai orang Papua untuk pesan kepada orang Papua adalah paradigma atau stigma atau mindset kita yang selalu terbawa bahwa pekerjaan bukan satu atau satunya itu pekerjaan yang tidak terpuji atau tidak terhormat, lalu kadang-kadang kita abaikan. Itu bagi saya tidak boleh. Pikiran itu kita perlu ubah, dan kita harus apapun bidang, jangan kita terpaku pada sarjana kita atau ijazah kita, tetapi kita perlu ubah mindset kita, gaya berpikir kita, lalu kita terjun di bidang apa saja kita harus terjun. Jangan berpikir ini pekerjaan yang kecil atau tidak terpuji atau tidak terhormat, tapi pekerjaan apa saja itu kita harus semua ambil alih dan kerjakan dengan tekun dan sabar. Itu yang menjadi harapan saya untuk demi orang Papua dan demi tanah Papua, agar supaya kita terlihat bahwa semua bidang itu kami sudah ambil alih. Ya, mungkin bagi saya menjadi harapan saya dalam diskusi ini, mungkin menurut saya seperti itu. Baik Pak, terima kasih untuk waktu Anda untuk menjawab pertanyaan saya ini. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Ya, saya juga merasa terima kasih karena mungkin saya tidak pikirkan kalau bisa ada yang memperhatikan atau bahkan memperhatikan saya, atau bahkan tidak ada yang menyalurkan informasi tentang ini. Tapi saya pesan semoga kalau informasi ini mungkin akan disebarluaskan, mungkin saya berharap setiap yang menonton kisah saya ini bisa menjadi inspirasi bagi mereka, dan saya berharap juga
adik yang punya akun ini juga menjadi sukses dan terus berkarya dan tetap semangat. Terima kasih Pak. Dan tidak memandang hal-hal kecil seperti begitu, hal yang sepele, tapi kita harus berusaha lagi dan bisa belajar melalui hal-hal kecil ke hal yang lebih besar. Itu penambahan dari saya. Terima kasih. Sekian.